Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rosalia Iswati. Saya dari Prodi Akuntansi kelas F dengan NIM A1C 020240. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kultum mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Untuk mempelajari literasi Islam, kita perlu mengetahui sejarah Islam terlebih dahulu. Islam adalah ajaran yang menuntut umatnya untuk berfikir. Sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran, ada sekitar 100 ayat perintah untuk berfikir dan menghayati. Artinya, literasi memiliki kedudukan penting sebab literasi sebagai bagian dari pendidikan atau aktivitas menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Tugas seluruh para nabi adalah menyampaikan literasi Islam, dalam arti ajaran dan petunjuk dari Sang Maha Pemberi ilmu untuk disampaikan kepada umat manusia agar tidak tersesat. Hingga sampailah malaikat Jibril, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kepada nabi yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata Iqra, yang berarti bacalah. Artinya kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk membaca, mengawati dan mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh para nabi. Sebagaimana tugas Nabi Muhammad SAW yang membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Itulah membaca sangat penting agar tidak terjerumus di dalam kebodohan dan kesesatan. Nabi Muhammad SAW bisa dikatakan sebagai tokoh literasi yang paling sukses sepanjang zaman. Dialah yang menyempurnakan ajaran para nabi dan rasul pendahulunya. Melalui beliaulah peradaban Islam terbentuk sampai ke seluruh dunia. Peradaban Islam yang membawa cahaya, pembebasan dan bukan penindasan. Karena Islam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk kita semua. Para sahabat yang telah dididik di madrasah kenabian banyak melahirkan tokoh-tokoh literasi yang kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban dunia sangatlah besar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah para pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin umat-umat Islam. Mereka telah sukses dalam memajukan ilmu pengetahuan, antara lain menyusun Al-Quran, memberantas buta aksara dengan banyaknya para penghafal Al-Quran, dan para pakar ilmu lainnya. Tidak hanya di bidang literasi, tapi dalam hal politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, para khulafaur rasyidin itu berhasil menjayakan peradaban Islam, memerangi kemiskinan, menegakkan keadilan hukum, baik untuk Islam dan non-Muslim. Sementara sosok literasi lainnya yaitu Zaid bin Thabit, sekretaris Rasulullah SAW, penulis Al-Quran. Abu Darda dikenal akan kesalehan dan kekayaan intelektualnya, dan masih banyak sahabat Nabi lainnya yang turut menyambung dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Tidak hanya sahabat laki-laki, bahkan para sahabat perempuan memiliki figur seperti Ummu Salamah, Hafsah binti Umar, dan Aisyah binti Abu Bakar yang hafal seluruh kitab suci. Hafsah binti Sirin, sang fuqaha atau ahli hukum Islam. Bahkan Aisyah Ummul Mukminin adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Selain itu, beliau juga ahli dalam bidang kedokteran dan sastra. Sungguh luar biasa, dan kita sudah sepatutnya merasa bangga akan pendahulu-pendahulu kita dalam memajukan ilmu pengetahuan sehingga kita bisa mudah mempelajarinya. Dunia Barat mengakui kehebatan literasi Islam. Bahkan melalui para ilmuwan Islamlah dunia Barat mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Masa kejayaan Islam setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memimpin, Islam terus berjaya dan melahirkan banyak ilmuwan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Hingga para intelektual Barat mempelajari dan mengembangkan literasi dan karya-karya para sarjana Muslim. Sampai akhirnya Eropa dan dunia baratnya mengalami kemajuan peradabannya hingga kini. Ironisnya dunia Islam kini malah mengalami kemunduran peradaban, karena umatnya tidak lagi mempelajari literasi Islam, malah kebanyakan banyak yang meninggalkannya.
Saat ini kita tengah memasuki era revolusi industri 4.0, yaitu era di mana dunia industri digital telah menjadi suatu paradigma dan acuan di dalam tatanan kehidupan saat ini. Era revolusi industri 4.0 hadir bersama dengan era disrupsi. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0 atau era disrupsi diperlukan literasi baru selain literasi lama. Literasi lama yang ada saat ini digunakan sebagai modal untuk berkiprah di kehidupan bermasyarakat. Literasi lama mencakupi kompetensi calistung, baca, tulis, hitung. Sedangkan literasi baru mencakup literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Literasi data terkait dengan kemampuan membaca, menganalisis dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data dan informasi atau big data yang diperoleh. Literasi teknologi terkait dengan kemampuan memahami cara kerja mesin. Untuk itu, tugas dunia pendidikan saat ini melalui proses pembelajarannya bukan hanya menekankan pada penguatan kompetensi literasi lama, tetapi secara simultan mengokohkan pada penguatan literasi baru yang menyatu dalam penguatan kompetensi bidang keilmuan dan juga keahlian atau profesi. Dengan demikian, perlu adanya reorientasi baru dalam penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan dasar, menengah maupun juga tinggi, agar dunia pendidikan tetap memiliki daya relevansi yang tinggi dalam era revolusi industri 4.0. Pada hakikatnya, Al-Quran adalah gudang ilmu. Ilmu itu ibarat zaman sekarang adalah software, aplikasi atau program yang dibutuhkan untuk berbagai hal yang punya kegunaan masing-masing, yang secara sistematis selalu diupdate lewat Play Store, yang tidak lain adalah gudang aplikasi. Bagaimana kita mau update aplikasi kalau kita tidak punya Play Store? Itulah salah satu fungsi Al-Quran. Al-Quran sudah ketinggalan zaman. Sebenarnya mereka hanya salah memposisikan Al-Quran dan dirinya. Wallahu a'lam. Baiklah, itulah kultum saya tentang literasi Islam, kemajuan ilmu pengetahuan dan perlunya literasi baru. Semoga dapat bermanfaat bagi semua yang menonton dan juga semoga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.